Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Sadaqallahul azim. Kalau kita ingin menyaksikan pemandangan laut, birunya air laut, maka kita cukup mendatangi pantai. Tapi kalau kita ingin menyaksikan keindahan yang lebih yang terdapat di dalam laut, maka kita harus berenang. Kita harus menyelam. Tadabbur adalah sebuah upaya untuk mengajak kita melihat keindahan Al-Quran lebih banyak. Kita tidak saja melihat keindahan Quran dari segi bacanya, tapi kita mencoba untuk menyelami arti kata-kata, menyelami maksud, menyelami penghayatan. Mudah-mudahan upaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, saya yakin insyaallah sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan Allah terus jaga kesehatan, keimanan, dan kebahagiaan kita semua. Keinginan untuk mendapatkan itu kita wujudkan salah satu di antaranya dengan tadabbur Al-Quran. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran, terakhir kita sudah sampai cerita tentang neraka jahanam. Bahwa neraka jahanam itu tempat untuk mengintai. Ayat ke-21. Kita teruskan ayat ke-22. Pesan terakhir saya di pertemuan sebelumnya, saya mengingatkan bahwa tadabbur merupakan upaya untuk mengasah emosional kita. Emosi dalam artian dua, yang kita suka dan yang kita tidak suka. Ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa jijik ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Dan ada rasa rindu, ada rasa senang, ada rasa harap ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang kita inginkan dan yang kita cintai. Kalau kita melihat dari sisi ini saja, minimal tadabbur itu akan melahirkan kepekaan. Kesuksesan seseorang dalam hidup ini tidak terlepas dari kepekaan. Orang yang peka dalam hidupnya tahu apa yang harus dia lakukan, kapan dia harus berbuat, apa yang dia harus ucapkan, dengan siapa dia berbicara. Insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Korelasinya dengan tadabbur, berusaha untuk melahirkan kepekaan, dan insya Allah dengan kepekaan itu kita akan diarahkan, dibimbing oleh Allah menjadi orang yang sukses dunia wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke-22. Sahabat Quran,
Di ayat sebelumnya kita bertemu dengan kata linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija. Di sini litaghina. Kalau saya tidak salah, saya sudah jelaskan sekilas berkaitan dengan ini. Dalam Quran ada dua, dalam bahasa Arab ada dua. Ada li yang berarti agar, ada li yang berarti bagi. Agar kalau masuk ke kata kerja, bagi kalau masuk ke kata benda. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita kepada li yang kedua. Di sini li yang berarti bagi. Kalau saya terjemahkan bagi, maka di sini kita sudah ada. Oh, berarti sesudah li ini adalah kata benda. Itu konsekuensi. Saya ulang kembali. Li, agar, bagi, untuk kepunyaan milik. Agar kalau dia masuk ke kata kerja, ini masuk ke kata benda. Sederhana itu saja dulu. Kita tinggal melihat di Quran terjemahannya. Li, agar. Oh, kalau agar berarti sesudah li ini adalah kata kerja. Oke. Litaghina, bagi misalnya, bagi. Di sini kita langsung ada. Oh, berarti taghin adalah kata benda. Dari mana kita tahu? Dari li. Dari mana kita tahu? Dari terjemahannya bagi. Sederhana. Saya berharap insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ini. Taghin. Kedua. Ma'aba. Yang ketiga. Saya sudah jelaskan li. Saya anggap sahabat Quran belum tahu arti ini apa. Kita kurungi aja dulu, kita garis bawahi. Oh, bisa agar, bisa bagi. Untuk memastikan apakah dia berarti agar atau bagi, lihat terjemah. Begitu kita lihat terjemah artinya bagi, oh berarti sesudahnya kata benda. 100. Sederhana bukan? Kalau untuk hanya mengetahui kata benda dan kata kerja dari li, sangat gampang. Saya yakin insya Allah mudah diaplikasikan. Taghin, dari kata toro. Sedangnya yatro. Innal insana layatgha. Innal insana layatgha ar-ra'ahul husna. Yatgha alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Tagha itu secara bahasa berarti melampaui batas. Kadang diartikan dengan durhaka. Taghin orangnya pelaku, taghin orangnya. Menunjuk kepada jamak sehingga diartikan orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang durhaka. Boleh. Lit-taghina, bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang melampaui batas. Apa bagi orang yang melampaui batas ini? Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'aba. Ini dari kata aba. Ini artinya kembali. Ma'aba diartikan tempat kembali. Ini cuma 3 li sederhana yang perlu kita garis bawah ini. Taghina. Taghin disebutkan togo. Kita kumpulin. Dalam Quran apa yang kita ingat kata-kata togo di surat apa? Alladzina taghaw fil bilad. Tagha. Sedangnya yatgha secara bahasa berarti melampaui batas. Taghin orang-orang yang melampaui batas. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jahannam bagi orang yang melampaui batas, ma'aba, tempat kembali.
Kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah dan kami kembali kepada Allah. Maka sebaliknya, orang-orang yang taghin, orang yang melampaui batas, orang yang durhaka. Ada dua terjemahannya itu, taghin melampaui batas, taghin durhaka. Ini menunjuk kepada pelaku, menunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba, tempat kembali. Apa tempat kembalinya orang yang melampaui batas? Jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Ayat-ayat ini akan membawa kita untuk terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita ketika membacanya penuhi dengan rasa nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, jauhkan kami dari yang seperti ini. Ketika kita menyebutkan jauhkan kami, siapa kami? Saya, istri, anak. Jadi keluasan tadabbur itu sampai kita bisa merasakan mungkin kalau kita sudah membawa istri, membawa anak di dalam doa kita, tidak ada alasan untuk tidak khusyuk dalam berdoa. Tidak ada alasan untuk tidak khusyuk dalam doa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti dampak lain dari tadabbur akan menghasilkan kekhusyukan dalam doa. Kita baca. Li ada dua tadi. Agar, bagi. Agar masuk ke kata kerja, bagi masuk ke kata benda. Kita sampai di situ aja dulu. Untuk mengetahui apakah sesudahnya kata kerja atau kata benda, lihat arti. Satu. Kedua, taghin, pelaku. Dari kata tagha, yatgha, melampaui batas, durhaka. Orangnya disebut taghin. Ma'aba, aba artinya kembali. Ma'aba, tempat kembali. Apa tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas? Jahannam. Di ayat ke-20. Di ayat ke-20. Bisa dipahami? Masukkan dulu artinya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan buru-buru gerakkan lidah untuk menyelesaikan bacaannya. Siapkan dulu pikiran kita, siapkan hati kita. Setelah pikiran kita siap dengan artinya, maka mulailah membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Littaghin, bagi orang-orang yang melampaui batas, bagi orang-orang yang durhaka, ma'aba, tempat kembali. Littaghina ma'aba. Toh. Maaf, ini dua harokat. Taghina ma'a. Barangkali yang perlu kita garis bawahi dalam hal baca to. Ihdinas siratal mustaqim. To. Alladzina taghaw fil bilad. Yatgha. To. Sini. Taghina ma'aba. Kita ulang. Taghina ma'aba. Ingat, ma'aba. Ma'aba dari kata aba artinya kembali. Ma'aba, tempat kembali. Tempat kembali, kalau menerjemahkan, tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka. Tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Kalau diartikan orang-orang, berarti banyak. Dari mana kita tahu ini banyak? Sahabat Quran. Oke, saya kasih pelajaran baru hari ini. Tadi pelajaran pertama kita li, itu pengulangan sebenarnya, hanya untuk memastikan.
Sekarang pelajaran barunya, kalau saya terjemahkan ini diartikan banyak mana? Ini. Saya hapus. Ina. Ina. Cirinya itu. Jadi kalau diterjemahkan toghina, toghin, orang-orang yang berarti lebih dari satu, jamak, lebih dari dua, jamak. Dari mana tanda jamaknya? Kasroh, ya mati, na. Kasroh, ya mati, na. Sahabat Quran, saya kasih contoh. Muslimina lil kafirin minaz zalimin. Kita ambil yang sederhana, in. Apa yang kita simpulkan dari ini? Ini menunjuk kepada jamak, banyak. Toghin, orang-orang yang melampaui batas, Sekarang kita jawab, dari mana kita tahu ini menunjukkan banyak orang-orang yang ina. Toghina, orang-orang yang melampaui batas. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran hari ini. Muslimin, orang-orang muslim. Kafirin, orang-orang kafir. Zalimin, orang-orang yang zalim. Dari mana kita tahu orang-orangnya? Satu dulu. Alhamdulillah satu pelajaran hari ini. Toghina ma'aba. Insyaallah dalam baca tidak sulit, ya. Apalagi menghafalnya cuma 3 suku kata kok. Toghina ma'aba. Tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Apa tempat kembali orang-orang yang melampaui batas? Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kita ulang. Lit-toghina ma'aba. Hafal? Dapat satu ayat hari ini. Alhamdulillah. Selesai ayat ke-22. Kita lanjut ayat ke-23. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Belum saya hapus. Ayat ke-23 tadi. Taghin. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka. Kalau diartikan orang-orang yang berarti jamak. Dari mana kita tahu jamaknya? Ina. Sekarang kita ketemu di sini. Labithina. Sama. Walaupun kisahnya kita belum tahu terjemahannya apa itu labithina. Tapi yang jelas ini sama dengan ini polanya. Ini menunjuk kepada jamak. Orang-orang yang tinggal, labithina, orang-orang yang tinggal. Siapa orang-orang yang tinggal tadi? Taghin. Di mana mereka tinggal? Jahannam. Fiha. Fi sudah ketemu, fi pada haknya. Haknya ini kembali ke ayat sebelumnya yaitu labisina, orang-orang yang tinggal fiha di dalamnya, di dalam neraka jahanam itu ahqaba. Tunggal. Ahqaba jamak dari hukub. Jamak dari hukub. Ada yang mengatakan hukbun atau ada yang menyebutnya hukub. Ini pengertiannya rentang waktu yang panjang tanpa akhir. Rentang waktu, rentang masa yang panjang tanpa ada batas akhir. Kadang dia diterjemahkan sama dengan abada. Cuman kalau abada, kalau dalam bahasa Indonesia disebut abad. Abad itu 100 tahun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahqaba jamak dari hukub atau hukbun. Artinya rentang waktu atau panjang waktu yang tidak ada batas akhirnya. Sehingga kadang-kadang diartikan dengan selama-lamanya. Sahabat Quran, saya ingin perlihatkan kepada kita tiga ujung ayat. Untuk menguatkan kesimpulan kita. Sehingga saya berharap semakin maju ayat yang kita baca, semakin banyak ayat yang kita baca, maka akan muncul hasil dari tadabbur itu. Alhamdulillah. Saya hanya berusaha untuk membuat sahabat semua sampai ke kata itu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Apa yang ingin saya sampaikan? Fatatuna afwaja. Ada lagi dia sebelumnya. Was fakanat abwaba. Apalagi kita lihat di sini. Tiga contoh. Saya berharap sahabat Quran, saya berharap tiga ini akan menjadi panduan kita dimanapun kita bertemu dengan pola-pola ini. Ya, dengan pola-pola ini.
afwaja, abwaba, ahqaba. Yang dibutuhkan sekarang adalah dalam baca Quran dibutuhkan kejelian, ketelitian. Itu sebabnya kalau baca Qurannya alon-alon. Lihat, oh ini. Saya contohkan, masuk nggak ke sini? Azwaja. Aulada. Sama polanya fathah mati, fathah panjang a. Ini bisa an, bisa in, bisa un. Terakhir ini. Ya, yang kita garisbawahi polanya seperti ini. Aulada, azwaja, afwaja, abwaba, ahqaba. Sama bunyinya. Oh, ini berarti jamak yang tidak beraturan. Ini berarti jamak taksir. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, saya berharap agar terasa manfaat dari tadabbur ini aplikasikan ketika baca Quran. Saya yakin sahabat baca Quran setiap hari. Manfaatkan momen membaca itu untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Satu, kita sudah tahu sekarang. Ciri jamak yang tidak beraturan. Satu pola ini dulu. Labisina, orang-orang yang tinggal. Masih ingat? Kalau diartikan orang-orang berarti banyak. Dari mana tahu banyaknya? Ina. Fiha. Di dalamnya nyanya kembali ke Jahannam. Ahqaba, selama-lamanya. Kadang-kadang Allah menyebut dengan kata khalidina fiha abada. Oh, hampir sama. Sama aja dulu. Nanti detailnya, rinciannya, bedanya di mana? Next. Saya ulang. Labisina, orang-orang yang tinggal, kadang diterjemahkan mereka tinggal, itu variasi menerjemahkan. Tapi secara bahasa, labisin, orang-orang yang tinggal, fiha, ketika menyebut masuk di sini Jahannam. Ketika kita di sini menyebut Jahannam, terbayang Jahannam, langsung dalam di sini kita naudzubillahi min dzalik. Itulah tadabbur. Ahqaba, selama-lamanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keturunan kita, jangan sampai keluarga kita termasuk di dalamnya. Kalau sudah punya tekad kita berusaha jangan sampai keluarga kita, jangan sampai keturunan kita termasuk di dalamnya, maka inilah yang akan mendorong kita untuk menjaga diri, menjaga keluarga. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita baca. Labithina fiha ahqaba. Bentar. Hanya panjang. Labithina fiha ahqaba. Orang-orang yang tinggal, siapa orang-orang yang tinggal tadi? Taghin. Apa taghin? Melampaui batas. Apa taghin? Durhaka. Fiha, di dalamnya apanya? Jahannam. Ahqaba, selama-lamanya. Ahqaba adalah jamak yang tidak beraturan. Dia satu pola, afwaja, abwaba, ahqaba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan. Dari ayat sebelumnya kita dibawa untuk melihat sisi lain, yaitu berkaitan dengan neraka Jahannam. Muncul rasa takut
muncul gemetar dalam diri kita ketika menyebut jahanam. Untuk siapa diperuntukkan oleh Allah jahanam itu? Littaghin, orang-orang melampaui batas. Yuk introspeksi yuk. Apakah saya termasuk orang yang melampaui batas atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Batasan berbicara, batasan berpakaian, batasan bersikap. Kalau itu ada dalam keseharian saya, maybe bisa jadi naudzubillah min dzalik, kita termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Sahabat Quran, yuk, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan jaga keluarga dari api neraka. Yuk, kita asah kepekaan diri kita dengan tadabbur. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mewujudkan keinginan tadi. Sehingga insya Allah kita akan nikmat, menghayati nikmat membaca Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Quran, demikian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.